Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Samsera. Alhamdulillah di pagi hari ini edisi siar kami hari Jumat tanggal 13 Desember bertepatan dengan 11 Jumadil Akhir 1446 Hijriah. Saya hadir kembali atau kami hadir kembali di ruang dengar Insa Mesra bersama Insa Mesra di 102,8 Mesra FM, mesranya musik dan informasi di acara Dialog Agama Islam. Dialog Agama Islam untuk hari ini materinya kita berpindah ke kesunahan sebelum dan di dalam sholat, ya. Sekali lagi untuk materi kita hari ini yaitu kesunahan sebelum dan di dalam sholat bersama Bapak narasumber yang sudah hadir di depan saya saat ini, yaitu Bapak Ustaz Muhammad Rosidin BAMA. Nanti akan memberikan pelajaran untuk kita semua tentang materi kita hari ini, dan berharap mudah-mudahan Insa Mesra keluarga tetap dalam kondisi prima, sehat walafiat, selalu di bawah lindungan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Mari memperbanyak sholawat kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan sekarang pukul 10:18 kita undang nantinya untuk bergabung di layanan 0853 953 5097 ya. Dan saya mencoba menyapa Pak Ustadz dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar ini Ustadz? Baik. Alhamdulillah. Itu pun harapan kita ke Insa Mesra semuanya, mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Saya sudah sampaikan Ustadz ke Insa Mesra semuanya untuk materi kita hari ini. Sepertinya kita sudah berpindah lagi nih Ustadz. Kalau kemarin itu materinya kesunahan azan dan iqamat, kali ini kita pindah ke kesunahan sebelum dan dalam sholat itu sendiri. Iya, silahkan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Keluar ya suara? Sedikit kecil, iya. Alhamdulillah rabbil alamin. Kecil. Insa Mesra dimanapun berada, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salamnya kita aturkan kepada yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insa Mesra dimanapun berada, alhamdulillah kita dipertemukan kembali atas izin Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Jumat tanggal 13 Desember tahun 2024 dalam Iya. acara Dai Dialog Agama Islam. Dan kebetulan pada Jumat kali ini kita pembahasannya bergeser, sudah memasuki bab tentang Kesunahan, iya. kesunahan sebelum sholat. Nanti Dan- kalau cukup waktunya nanti masuk juga ke kesunahan yang ada di dalam sholat ketika Iya. sudah masuk di dalam sholat tersebut. Iya. Sebelum kita memulai, alangkah bagusnya kita mendoakan, yang namanya doa. Kita boleh pakai apa saja. Lebih bagus lagi kita kirim al-fatihah, baik yang kepada yang sudah meninggal, yang belum meninggal, teman-teman kita, keluarga kita, yang kita kenal, yang tidak dikenal pun, terkhusus kepada guru-guru kita, baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri, ya, terkhusus kepada anang guru kita di Sulawesi Selatan, para ulama, para ustaz, guru-guru kita semuanya. Dan teman-teman kita, saudara kita, siapapun yang kita kenal ataupun orang yang mereka kenal kepada kita, kita tidak kenal, kita semuanya aku mendoakan yang sudah meninggal maupun yang belum. Ala hadinya wa ala niyatin kuliah sholat syai'ulillahi wal fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saudara dimanapun berada, kita akan memasuki pembahasan tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah alaihi wa nafa'ana bihi wa ulumi fid dharain. Bismillahirrahmanirrahim. Baqiyatus sunanil lati qabla sholati ba'dal adhani wal iqamati. Sunnah-sunnah yaitu sebelum melakukan sholat, setelah azan maupun iqamat, ataupun setelah azan, sebelum iqamat, sama, yaitu al-masyu ila sholati bisakinatin wa wiqarin. Berjalan menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah dengan tenang, Iya. tidak tergesa-gesa. Itu sunahnya. Dan sampai lari-lari ataupun apa, maka supaya kita tidak tergesa-gesa, jangan nunggu qomat baru masuk masjid, jangan nunggu qomat baru wudu, jangan nunggu qomat
baru kita beranjak ke masjid. Ya udah, kalau sudah azan, nah segera. Ataupun pas azan kita ada di masjid, lebih banyak lagi pahalanya. Nah, nanti setelah azan kita sholat sunnah dan yang lainnya. Jadi jangan tergesa-gesa ya, jangan lari nanti hos-hosan dan seterusnya. Ketika angkat takbir, ketika sholat, malah nafas kita kan nggak beraturan seperti itu. Sunnahnya itu ketika sudah azan ataupun sebelum iqamat, bersegera menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat jamaah dengan tenang. Pokoknya bersegera ke masjid tapi dengan tenang, jangan tergesa-gesa. Kemudian yang selanjutnya doa bainal adzan wal iqamati, doa di antara azan dan iqamat. Salah satu doa yang diijabah, doa di antara azan dan iqamat. Nah, ini kalau kita setelah ketika azan, azan sudah jawab azan. Kemudian setelah azan itu kita doa di situ. Doa salawat juga, doa setelah azan juga, doa silahkan doa yang lain terserah, mau pakai bahasa Indonesia, mau pakai bahasa suku masing-masing, yang penting yang kita mengerti udah. Salah satu doa yang mustajab, yang insya Allah cepat terkabul itu diantaranya doa di antara azan dan iqamat. Itu doa apa saja. Kemudian yang selanjutnya juga al-mubadaratu ilal istighali bi asbabi sholati fi awal waktu, yaitu bersegera bersegera terhadap Indonesia itu bersegera terhadap kesibukannya. Maksudnya segera kesibukannya itu ditinggalkan untuk bersegera supaya kita bisa sholat tepat waktu. Supaya kita bisa sholat tepat waktu. Kemudian yang selanjutnya juga an-nafilatu al-qobliyatu ka qobliyati subhi wa dhuhur wal asr wal jum'at kadzalika maghrib wal isya. Sunnah nanti sholat sunnah qobliyah. Namanya qobliyah itu berarti sebelum bahasa Arab kan, sebelum sholat wajib itu ada sholat sunnah qobliyah namanya. Qobliyah itu bahasa Arab artinya sholat sunnah sebelum, maksudnya sebelum melakukan sholat wajib ada sholat sunnahnya, makanya namanya qobliyah. Qobliyah subuh seperti sholat qobliyah subuh, wal zuhuri dan seperti sholat qobliyah zuhur, wal asri dan juga seperti sholat qobliyah asar, wal jum'ati dan begitu juga sama seperti sholat qobliyah Jumat. Wa kadzalika al-maghribu, begitu juga ada sholat sunnah qobliyah maghrib, wal isya dan juga sama sholat sunnah qobliyah isya. Jadi 5 waktu itu ada sholat sunnah qobliyahnya termasuk Jumat. Silahkan maka umpama kalau sudah selesai azan segera sholat sunnah qobliyah. Mau di rumah, mau di masjid boleh. Nah, itu kan ada hadis ajilu salatu fi buyutikum, jadikanlah rumah-rumah kalian, jadikanlah sholat-sholat kalian di rumah-rumah kalian. Maksudnya itu sholat sunnah. Aina fi'latun sholat sunnah. Kalau sholat sunnah, sunnahnya itu di rumah. Di rumah, iya. Dan kalau sholat wajib di masjid. Kalau sholat Ustaz, biasanya saya dengar juga, saya pernah juga dengar bahwa sholat qabliyah itu ya, baik itu di waktu sholat duhur, asar, ada yang biasa 4 rakaat. Bagaimana itu Ustaz? Iya, jadi ada beberapa hal sholat sunnah qabliyah. Di antara ada yang 2, ada yang 4. Di antaranya kalau yang 4 asar, tapi pelaksanaannya 2 rakaat dulu, 2 rakaat dulu. Qabliyah ini tapi zuhur. Tetap dengan niatnya Ustaz. Iya, 4 rakaat qabliyah, 4 zuhur 4 rakaat, ba'diyah zuhur 4 rakaat. Nah, itu tergantung niatnya nanti kita, ya. Niatnya sebelum pas takbir niatnya qabliyah, saya niat qabliyah zuhur 4 rakaat berarti 4 rakaat. Saya niat qabliyah asar 2 rakaat berarti 2 rakaat dan seterusnya. Tapi tetap 2 rakaat ya. Kalau sholat yang di siang hari afdalnya 4 1 kali salam. Kalau sholat sunnah malam, sholatu fil laili, mata sholat di malam hari 2. Kecuali ada korina, ada penjelasan fil hadis di dalam hadis. Kan ada beberapa konteksnya seperti sholat qobliyah asar. Qobliyah asar memang 4, tapi Rasulullah melakukannya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Nah, ini ada hadisnya. Cuma nanti pas pembahasannya di bab sholat sunnah, nanti pembahasan di depan. Gitu. Ya, selanjutnya Ustaz. Kemudian qobliyah subuh juga sama, apalagi qobliyah subuh pahalanya besar Bapak Ibu ya. Dalam hadis sholatul fajri khairum minad dunya wa fiha. Sholat sunnah qobliyah subuh pahalanya lebih baik daripada mendapatkan dunia beserta isinya. Itu sebetulnya hakikatnya kita orang kaya Bapak Ibu yang melakukan sholat sunnah qobliyah subuh. Cuma tidak diperlihatkan, nanti diperlihatkannya di akhirat. Karena kalau diperlihatkan semua sekarang, pasti orang semua berlomba-lomba. Nah, ini karena akhirat itu sifatnya goib, sifatnya tidak terlihat. Cuma nanti di akhirat ditampakkan. Kalau sekarang kita bicara akhirat seolah-olah dongeng, cerita.
Iya. karena dunia yang nyata. Betul. Nah, ini kita bicara di sini, oh ini ada mic, ada televisi, ada layar, ada apa, kelihatan nyata. Nah, tapi akhirat itu goib, tidak nampak. Tapi nanti ketika sudah meninggal, dunia tinggal cerita, akhirat yang nyata. Akhirat selamanya. Saya terima dulu penelpon pertama, Ustadz. Iya, halo. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Handayani, silahkan Bu. Yang saya mau pertanyakan, Pak Ustaz, ada 3 pertanyaan, Bu. Ada 3 ya? Ya. Yang pertama, itu anak-anak yang umpamanya dibolehkan anak-anak azan di masjid, Iya. tetapi itu anak yang selalu azan, biasa kita lihat ke pekerjaannya tidak yang layak untuk Islam, sepertinya bukan isi celengan. Apakah itu kalau dia azan amalnya diterima sama Tuhan? Dan kedua, bagaimana caranya sholat dia asar 4 rakaat? Pak Ustaz, masjid terlalu cepat sholat, langsung selesai qomat langsung sholat. Begitu pula sholat maghrib, tidak ada kesempatan untuk sholat tabliyah, karena terlalu begitu selesai azan begitu qamat. Kedua, apa cara yang kita bisa lakukan sholat subuh itu supaya bisa 4 rakaat, Pak Ustaz? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada banyak pertanyaannya Bu Handayani ya Pak Ustaz. Boleh. Iya, yang pertama itu anak-anak yang azan, tapi perilaku anak tersebut sedikit melenceng begitu barangkali. Tadi pertanyaannya ini Bu Handayani, bagaimana dengan amalan anak ini ya, apakah diterima atau bagaimana? Itu pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, waktu sholat qabliyah Ustadz, waktu sholat qabliyah di waktu asar itu kan biasanya katanya cepat. Bagaimana caranya mensiasati supaya kita bisa mengerjakan 4 rakaat? Biasanya kan habis azan waktunya langsung qomat. Begitu juga dengan maghrib Ustadz. Itu pertanyaannya, termasuk sholat qabliyah subuh ini. Bagaimana mensiasatinya Ustaz? Ya. Yang pertama tadi anak kecil yang azan tapi perilakunya sedikit apa ya? Namanya juga anak-anak Ustaz ya. Iya. Jadi azan itu salah satunya diantaranya yang penting dia mumayyiz itu dia bisa membedakan mana baik mana buruk. Kalau anak kecil banget sah, cuma makruh saja, kurang pahalanya. Jadi tidak sempurna banget itu. Tapi kalau yang mumayyiz itu anak kecil juga, tapi bisa membedakan mana yang baik mana yang buruk. Nah itu sudah sempurna juga, boleh walaupun belum balik. Nah itu mumayyiz. Jadi perkara dia baik dia enggak, kalau selama masih belum balik, itu kan kalau belum balik anak kecil dia melakukan kebaikan, melakukan amal, pahalanya kepada kedua orang tuanya. Tapi kalau untuk melakukan dosa apapun tidak terhitung, namanya anak kecil, karena walaupun mumayyiz bisa membedakan mana baik mana buruk. Tapi kalau sudah balik, sudah kalau laki-laki berarti mimpi basah kah atau keluar air maninya sengaja ataupun tidak. Kalau perempuan sudah haid, ini terus balik itu dosa ditanggung sendiri. Kalau kebaikan kepada dia dapat, orang tua pun dapat, dan seterusnya. Tapi kalau sudah balik dia melakukan maksiat terus, dosa terus. Kalau mau azan bagusnya yang jarang maksiat. Iya, betul. Ada sering maksiat ataupun sering melakukan dosa, kita tahu nih. Satunya enggak, kelihatannya tidak, biasa aja. Kalau mau azan bagusnya ya itu aja yang jarang melakukan maksiat. Nah, tapi dengan cara lemah lembut, andaikan ini takutnya kesinggung juga. Karena itu niat baik juga kan, siapa tahu dia sudah menyesali. Kalau yang sudah menyesali ya udah, enggak apa-apa. Kalau kita yang betul tiap hari ini lagi, andaikan ada orang, andaikan contohnya mabuk lagi, setelah itu nanti ke masjid lagi azan, biarkan kebaikannya biarkan ke masjid. Kalau bisa sebelum waktunya ada orang yang di situ standby yang tidak mabuk-mabukan gitu. Tapi kalau sudah ada dia di depan mic, jangan dilarang.
Karena sudah betul-betul dia sudah datang, malah kalau kita larang, kita ngomong, oh azan itu abdulnya yang tidak maksiat, yang kayak gini kamu mabuk, nah malah sakit hati lagi, malah dia tidak sholat lagi, bagaimana? Gara-gara kita. Maka dengan lemah lembut seperti itu abdulnya. Terus yang kedua ya, qabliyah azan. qabliyah azan. Qabliyah azan, sholat azhar. Sholat Asar. tanya pertanyaannya di Bagaimana caranya Ustaz? Kan ini kan azan sholat asar. azan sholat Biasanya cepat kalau sudah sholat kalau sudah azan cepat komatnya. Bagaimana mensiasati ini ya? Iya Bapak Ibu, jadi untuk sholat qabliyahnya. Apalagi Kalau 4 kita sholat qobliyah itu qobliyah qobliyah asar, andaikan iya. masjidnya cepat, ya udah kita sholatnya 2 rakaat saja. Sama seperti maghrib juga kan cepat. Nah, kalau mau lama-lama memang di rumah, tapi kalau di masjid kan ada waktunya. Ada waktunya. Cepat sudah kita tahu, ya cepat ini berarti 2 sajalah. Nanti kekurangannya apa? Boleh dilakukannya nanti kodo amal sunnah, sholatkah, puasakah, atau apa yang sering kita lakukan kemudian ketinggalan tidak dilakukan, sunnah juga untuk mengkodonya. Nah, seperti halnya, saya tadi malam tidak sholat tahajud, saya kodo lah sekarang, nggak apa-apa, nanti di waktu duha juga, setelah itu kodo sholat tahajud 2 rakaat atau apa. Saya tadi nggak sholat duha, nanti setelah zuhur bisa mengkodo sholat bagi orang yang memang biasanya melakukan sholat sunnah tersebut, biasa istiqomah gitu. Maksud saya Ustadz, ini kan misalkan saya mau mengkodok sholat sunnah tahajud, bisa saya kodok misalkan waktu pagi atau bagaimana? Boleh. Sama seperti sholat wajib juga Bapak Ibu. Sholat wajib kan, kalau andaikan kita punya kodonya sholat isya ketinggalan atau maghrib, boleh dilakukannya siang, kapanpun boleh. Yang penting bukan di waktu diharamkan sholat. Diharamkan sholat ya. Tapi kalau di waktu diharamkan sholat, kalau sholat kodo wajib boleh. Kalau sholat sunnah nanti saja. Jadi solusinya tadi ini untuk Ibu Handayani cukup 2 rakaat saja sholat qabliyahnya. Yang penting dalam hati ada kepengen rasa juga, tetap dapat pahala sempurna. Pahala. Berbeda dengan orang yang memang nggak mau nih, dia mau ikomatnya lama ataupun pendek. Kalau dia nggak ada niat, nggak dapat pahala. Tapi kalau dia niat, niat aja berpahala, apalagi melakukan pahala sempurna. Gitu. Ustadz, itu sholat qabliyah ada juga yang mempertanyakan apakah setelah azan atau sebelum? Ya, sebelum qomat, berarti setelah azan. Setelah azan. Pertengahan Ustadz ya? Iya, karena kan yang penting sudah masuk waktu sholat. Kalau sudah masuk waktu sholat sudah boleh. Cuma kalau kita terdengar azan, selesaikan dulu azannya. Maksudnya dengarkan dulu. Iya. Jawab, doa, kemudian baru sholat. Tuh. Jadi sama tadi untuk Ibu Handayani sama dengan pertanyaannya untuk waktu sholat maghrib dan sholat subuh ya Ustadz ya. Sama juga seperti contohnya, tapi kalau contohnya sudah masuk nih waktu, dalam jam digital juga sudah masuk ini, tapi nggak ada yang azan, orang-orang nggak ada. Nah, kemana nih? Tapi kalau kita laki-laki kita yang maju, tapi kalau perempuan udah nunggu laki-laki yang lain pasti mungkin terlambat kan, mungkin di WC. Kalau kita mau sholat duluan, nggak apa-apa, sholat sunnah qobliyah. Walaupun belum azan. Nanti ketika kita sudah takbir kok baru azan berkumandang, ya teruskan sholat kita, azan teruskan, kita sholat teruskan. Boleh Ustadz ya? Boleh, karena kita sudah sholat, kecuali belum sholat nih, mau azan nih, mau berkumandang azan kok kita juga mau sholat, jangan azan dulu. Kalau sudah takbir, dalam takbir Allahu Akbar baru azan berkumandang, sholat kita lanjutkan. Kecuali belum takbir ini, azan berkumandang, jangan karena azan dulu selesaikan. Seperti itu. Ibu Handayani, demikian jawaban Pak Ustadz. Ketiga ya? Iya. Yang ketiga itu apa? Sama Ustadz, pelaksanaan sholat qabliyah sebelum ini maghrib, waktu maghrib dan sholat subuh. Jadi intinya jawabannya kalau misalkan memang waktunya mepet, tidak apa-apa 2 rakaat saja dilaksanakan 2 rakaat saja waktunya mepet. Gitu. Baik, ada pertanyaan ini Ustadz. Ya, boleh. Di Facebook dari Ibu Atika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apa pengertian iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah? Apakah keimanan bisa bertambah dan berkurang
Dan apakah sholat sunnah bisa diambil 2 rakaat atau 4 rakaat? Ada, saya lihat ada yang ambil 2, ada yang 4. Mana yang benar? Itu. Selanjutnya terima kasih untuk Ibu Hajrana Umar. Bismillah, assalamualaikum Ustadz, isi monitor. Terima kasih. Ya. Siapa tahu ada yang mau dipertanyakan, silahkan bertanya. Kemudian ada Ibu Esti Kuswardani mau bertanya, Ustadz, niat kodo sholat maghrib Ya. bagaimana? Iya. Ya, yang pertama dulu ya. Iya, silahkan. Berapa tadi atas scroll, maaf tapi ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Atika Putri Ramadhani. Ya. Apa pengertian iman Iya. menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ya, pengertian iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah Bapak Ibu, yaitu tasdiqul bil qalbi, membenarkan dengan hati, wa talaffudzu bil lisan, melafazkan dengan lisan, wal amalu bil badan atau wal amalu bil jawarih, dan mengamalkan dengan anggota tubuh kita. Diulang, Ustaz. Nah, jadi Indonesia ya, melafazkan dengan lisan. Nah, kalau kita beriman kepada Allah ya, berarti syahadat atau apa beriman. Kemudian membenarkan dalam hati, meyakini dalam hati. Kemudian apa? Yang selanjutnya, yang ketiga, mengamalkan dengan anggota tubuh kita. Maksudnya apa? Anggota tubuh kita digunakan untuk taat kepada Allah, tidak bermaksiat, tidak apa. Nah, ini namanya iman. Itu secara globalnya ya. Ini kalau mau lebih detail lagi ya di kitab tauhid. Nah, cuma kami nggak bawa kitab tauhid, ada di rumah. Nah, Itu secara globalnya ya. Ustaz, Intinya melafazkan dengan lisan, dengan mulut kita, meyakini, membenarkan dalam hati kita, dan mengamalkan dengan anggota tubuh kita. Mengamalkan berarti apa? Kalau kita beriman kepada Allah, ya tunaikan hak-hak kita sebagai seorang hamba Allah. Apa diantaranya? Paling sedikit itu sholat 5 waktu. Nah, paling sedikitnya itu. Berarti kalau kita menjalankan, berarti kita beriman. Iya. Itu jawabannya. Kemudian pertanyaan yang kedua, ini banyak pertanyaan. Yang kedua, kemudian apakah keimanan bisa bertambah dan berkurang? Dan apakah sholat sunnah bisa diambil 2 rakaat atau 4 rakaat? Karena biasanya saya ada melihat ada yang ambil 2, ada yang ambil 4. Mana yang benar? ya, jadi keimanan memang bisa naik turun ya, kalau ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Iya. Ya, kalau ini ya, kalau apa lagi Mujassimah atau apa namanya, ada kaum Jabariyah, kaum apa lagi Jabariyah atau apa lupa ya. Itu ada di kitab hadis, yaitu Sahabat jilid 1 bab tentang iktisamul sunnati, iktisamul Qur'ani wal sunnah, bab tentang menjaga Al-Qur'an dan sunnah. Nah, itu pembagian daripada beberapa aliran-aliran. Nah, ini kalau Ahlussunnah wal Jamaah, iman itu naik turun, sama seperti para sahabat itu, kata Nabi kan, para sahabat, kata Nabi, jaddidu imanakum, dalam hadis ya, Nabi menyampaikan, perbaharuilah iman-iman kalian. Kata sahabat, wa kaifa nujaddidu imanana, terus bagaimana kami memperbaiki iman ya Rasulullah? Akthiru min qawli la ilaha, akthiru min qawli la ilaha illallah, perbanyak ucapkan la ilaha illallah. Ucapkan juga iya, tapi pengamalan juga iya, kayak tadi kan, melafazkan juga iya, meyakini dalam hati, mengamalkan. Kalau tidak mengamalkannya sama aja tidak sempurna imannya. Ya, mengamalkan dengan iman naik turun kita, iman kadang naik turun dia. Kalau umpama kita melakukan kebaikan lama kelamaan, insya Allah kalau kita karena Allah, iman akan bertambah. Kita melakukan kebaikan, melaksanakan sholat sunnah, melaksanakan amal zikir, ibadah lainnya, ataupun membaca Al-Quran dan yang lain, insya Allah iman kita akan terjaga. Bahkan insya Allah bisa bertambah lagi. Tahu kalau kita kosong, hati kita kosong dari zikir, pikiran kita kosong dari zikir, ya otomatis iman menurun. Alhamdulillah, menurun. Seperti itu. Kalau kaum Jabariyah atau apa Mu'tazilah ya, itu dia pokoknya maksiat tidak mengurangi keimanan dia. Maksudnya walaupun maksiat tetap dia kalau sudah beriman tetap aja beriman. Nah, walaupun dia bagaimana yang begitu, itu menurut kaum mereka, menurut keyakinan mereka. Jadi kalau dalam kita Ahlussunnah wal Jamaah, kalau maksiat ya berdosa, berarti imannya sedang turun atau keluar dan seterusnya. Cuma segera bertobat. Tapi kalau kaum aliran mereka itu yang penting sudah beriman, mau maksiat mau apapun ya tidak apa-apa. Itu naudzubillah, seperti itu. Jadi dalam Ahlussunnah wal Jamaah itu iman itu seperti itu. Kemudian memang kadang naik kadang turun, tinggal kita, yaitu caranya itu. Makanya kita sholat
jaga sholat, zikir kita, perilaku kita, perbaik sangka, jangan berburuk sangka, pikiran kita jangan kosong. Kalau tidak bisa banyak-banyak, ya udah ingat, ya Allah, alhamdulillah. Ketika ada apa-apa, alhamdulillah. Ketika ada apa-apa, yang ini astagfirullahaladzim. Ketika mau apa, doa. Ketika mau, pokoknya minimal ingat Allah. Insya Allah Allah bimbing. Apapun itu, mau susah, mau senang, ya Allah saya serahkan kepada Engkau. Kalau mau dipikir diri sendiri nggak bisa manusia itu. Tapi kalau apapun itu, manusia itu kalau dia jauh daripada Allah, sudah susah hidupnya dia. Mau kaya, mau miskin, mau ada harta, tidak ada harta, mau punya pangkat, tidak punya pangkat, kalau dia tidak ingat kepada Allah, dia hakikatnya susah dia. Sumpah, dia tidak ada ini ya, tambatan hatinya. Tapi kalau manusia, walaupun hidup di desa, hidup di perkampungan, hidup di gubuk derita ataupun apa, maupun apa, tapi pikiran dia tenang karena dia yakin pada Allah, dia ibadah tetap menjalankan Allah, terima apa yang ada di Allah, pasti tenang hidup mau tenang. Pokoknya apapun itu kita harus ingat kepada Allah, serahkan kepada Allah. Ya, masih ada lagi pertanyaannya. Ya, kemudian bisa tambah berkurang. Dan apakah sholat sunnah bisa diambil 2 rakaat atau 4 rakaat? Ada saya lihat ada yang 4 rakaat dan ada saya lihat ada yang ambil 2. Ya, jadi sholat sunnah itu Bapak Ibu, kalau sholat siang 4 rakaat sunnahnya. Ini kalau malam sholatul laili matna, sholat malam itu sunnahnya 2 rakaat. Kecuali ada di dalam hal-hal tertentu yang sunnahnya segini, kan tergantung ininya hadisnya. Seperti halnya sholat sunnah asar, qobliyah asar kan 4 rakaat, cuma sunnahnya 2 rakaat. Karena Nabi dalam hadis melakukannya 2 rakaat. Gitu. Kalau yang lainnya seperti qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur itu bisa 4. Dalam hadisnya itu barang siapa yang melakukan sholat sunnah qobliyah zuhur 4 rakaat dan setelah zuhurnya itu ba'diyah zuhur 4 rakaat, maka pahalanya sama seperti melakukan sholat tahajud 4 rakaat. Seperti itu. Andaikan pun saya mau 2 saja, ya silahkan, tidak apa-apa. Tidak mengapa juga walaupun ininya 4 rakaat. Ataupun kita saya mau 4 rakaat aja walaupun malam, saya mau 2 rakaat aja walaupun siang. Ya udah silahkan, tidak apa-apa. Karena sholat sunnah itu sedikitnya 2 rakaat. 2 rakaat, iya. Gitu. Ibu Esti Kuswardani tadi pertanyaannya ini Ustaz. Ya. Apa niat kodok salat maghrib? Ya, niat kodok salat maghrib Bapak Ibu, kodok itu kan bahasa mudahnya itu mengganti atau membayar, bukan membayar pakai uang, membayar pakai sholat lagi. Andaikan tadi malam kita ketinggalan sholat maghrib, tidak sengaja. Kalau sengaja kan dosa, tapi walaupun dosa tetap harus dibayar, dikodok, diulangi, disolati lagi. Tapi kalau tidak sengajanya bukan karena perkara dunia, maka tidak berdosa, tapi segera dikodok dibayar. Niatnya bagaimana? Niatnya ketika angkat takbir, itu kalau mau Arabnya usolli fardal maghribi rakaatai qada lillahi taala. Soli fardal maghribi 3 rakaatin mustaqbilal qiblati qada lillahi taala. Saya niat salat maghrib 3 rakaat menghadap kiblat sendirian atau makmum qada karena Allah taala. Jadi umpama ini kan niat itu yang dalam hati yang paling pentingnya. Melapaskan sunnah dalam hati ketika angkat takbir Allah, aku dalam hati niat saya mengkodok sholat maghrib 3 rakaat karena Allah Ta'ala sudah. Ustadz, ada pertanyaan begini, waktu sholat subuh kan biasanya sampai jam matahari terbit. Iya. Kalau misalkan terlambat bangun sampai jam 8 ini, apakah sholat subuhnya itu masuk kodok atau bagaimana? Iya, jadi kan awal mula masuknya waktu subuh min tulu'il fajri, ketika terbitnya fajar sodik. Ataupun kalau sekarang kan jam sudah dikonferensikan dengan waktu. Tinggal kalau sudah azan berarti sudah masuk. Itu awal mula masuk waktu salat subuh. Batas terakhirnya kapan waktu habisnya? Yaitu ketika min tulu isyamsi, ketika terbitnya matahari. Kalau sudah terbit matahari berarti waktu sholat subuh sudah habis. Kalau kita bangunnya pas terbit, ya udah waktu sholat habis, tapi tetap wajib bagi dia mengkodonya. Niatnya kodo juga karena sudah keluar waktu. Gitu, bisa sholat qabliyah di situ Ustaz atau bagaimana? Bisa qabliyah, mau qabliyah pun bisa. Andaikan mau qabliyah dulu seperti itu. Sunnah. Meskipun sudah lewat waktu sholat subuhnya Ustaz ya. Untuk Ibu Esti tadi jawabannya Ustadz ya begitu ya, mudah-mudahan sudah dimengerti. Masih ada waktu ini Ustadz, silahkan boleh. Kita lanjut lagi. Kemudian yang selanjutnya
yaitu al-qiyamu ila sholat badal intai minal iqamat, dan berdiri untuk melaksanakan sholat ketika selesai iqamat. Ketika umatnya sudah selesai, bersegera berdiri untuk melakukan sholat. Wakila, dan sebagian ulama mengatakan ma'aqauli qad qamatis sholat. Sebagian ulama mengatakan ketika ucapan yang qomat itu, yang iqamat itu ucapkan qad qamatis sholat, qad qamatis, segera kita berdiri. Yang tadinya duduk di tempat duduk kan, sudah melaksanakan sholat sunnah, kan biasanya nanti yang tukang yang muazin kan duluan dia karena mau iqamat. Nah, ini kalau pas waktu qad qamatis sholat, qad qamatis, segera berdiri. Nah, itu. Tapi kalau sebagian ulama yang lain ketika selesai, silahkan, ataupun ketika sudah baru iqamat Allahu Akbar asyhadu alla, kita berdiri silahkan, pokoknya persiapan itu sunnahnya seperti itu. Kemudian taswiyatus sufufi, yaitu meluruskan sopnya, mengatur sopnya. So nanti sop mana dulu, itu sop mana dulu dan seterusnya. Iya, halo, kembali Bu Handayani. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustaz, saya selalu alami setiap dalam satu minggu sholat maghrib itu sering pada hari Kamis, malam Jumat Pak Ustaz, seperti tadi malam saya ke rumah sakit. Jadi terlambat sholat maghrib Bu, apakah saya bisa langsung sholat maghrib baru sholat qabliyah? Saya tidak sembahyang, saya tidak sholat qabliyah sebelum maghrib, saya sudah maghrib, apakah itu tidak salah? Dan kedua, apakah kalau saya zikir itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sudah sampai 100 kali, saya bisa berdoa atau langsung ke sholawat? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa Mi itu intinya? Inti pertanyaan tadi dari Bu Handayani ini, biasanya kan dia kalau malam hari Kamis ke rumah sakit, sampai malam di sana, malam Jumat. Nah, kadang kalau sholat maghribnya itu suka terlambat, bagaimana dengan pelaksanaan sholat qabliyahnya? Iya, jadi Bapak Ibu, sholat terlambat tidak apa-apa, terlambatnya. Kalau terlambat sengaja karena mementingkan keduniaan, sudah tahu azan tapi dia tetap mementingkan keduniaannya, nah ini termasuk dosa juga, walaupun karena dia sengaja menunda-nunda sholat, gitu kan. Sholat itu afdalnya di awal waktu. Tapi kalau tertinggalnya, maksudnya tadi itu tertinggal tertinggal kayaknya ini. Kalau waktu bukan sengaja ini Ustaz, karena dia kan ke rumah sakit. Sholatnya itu tidak tepat waktunya karena betul. Bukan kesengajaan, ada kepentingan seperti tadi rumah sakit, tidak apa-apa, tetap dapat pahala seperti melaksanakan sholat di awal waktu. Kecuali orang yang sengaja, nanti sudah azan ini, padahal tapi dia melakukan masih bergelut dalam keduniaannya. Semestinya bisa ditinggalkan, tapi dia tidak tinggalkan. Kalau seperti itu kan memang aturan medisnya seperti apa nggak tahu kan kita, yang tahu mereka. Kalau enggak malah nanti lama lagi, ya udah ikuti aturan medisnya. Tapi nanti yang penting waktu sholat belum habis, segera sholat maghrib. Dan kemudian sholat sunnah juga silahkan, sholat sunnah qobliyah maghribnya boleh. Tapi berapa menit lagi ini habis waktunya, waktu sholat maghrib mau azan nih. Kalau beberapa menit lagi hampir habis, lebih baik sholat wajibnya yang wajib duluan. Wajib sholat maghribnya dulu, baru setelah itu kan kalau sholat sunnah qobliyah lain bisa dikodo juga sunnah. Sholat sunnah qobliyahnya, ba'diyahnya boleh dikodo. Karena yang wajib itu harus ada di dalam waktu sholatnya tersebut. Kalau sudah keluar berarti sudah bukan sholat wajib lagi, dia sholat mengkodo. Memang sholat wajib tapi mengkodo, bayar. Jadi kalau misalkan Ibu Handayani mau mengkodo sholat, mau sholat qabliyah, sunnah qabliyah maghrib misalkan, tapi tidak ada waktu pada saat itu, boleh mengkodo ya. Dan setelah sholat maghrib kan juga ada sholat sunnah di sana, sholat sunnah ba'diyah Ustaz ya, di sana. Terus ada lagi nih tadi pertanyaan yang keduanya Ustaz. Gimana zikir. Itu? Zikir, gimana itu zikirnya? Biasanya beliau ini zikir subhanallah walhamdulillah sampai 100 kali. Apakah setelah itu berdoa atau dilanjutkan dengan sholawat?
Iya, Bapak Ibu, zikir itu bagus, sholawat itu bagus, apalagi itu zikir subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah silahkan, ataupun subhanallah bihamdi subhanallah azim. Itu dalam hadis sahih Bukhari, hadis yang terakhir penutupan itu Indonesianya saja. Kalimat yang ringan di lisan, mudah diucapkan, tidak berat, tapi berat di timbangan itu. Subhanallahil azim, subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Nah, itu walaupun kalimatnya seperti ini, tapi berat di timbangan nanti di akhirat. Maka zikir apapun Bapak Ibu, alhamdulillah bagus seperti itu. Alhamdulillah kita dikaruniai, diberikan hati ataupun pikiran ataupun lisan untuk memudahkan zikir. Ini merupakan nikmat yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Jaga zikir apapun bagus, dan juga jangan lupa sholawat. Itu Pak Ibu tadi katanya sholawat dulu atau gimana? Iya bagus, jangan lupa sholawat juga. Karena sholawat, siapa yang paling dekat kata Nabi itu dalam hadis, yang paling dekat dengan syafaatku adalah orang yang banyak mengucapkan sholawat kepadaku, katanya. Maka banyak sholawat, mau apa-apa. Bahkan ulama terdahulu biasanya, saya mau beli sesuatu, sholawat dulu, disolawatin. Saya mau mobil baru, Allahumma sholli ala ya Allah, semoga engkau mudahkan. Saya mau HP baru, ya Allah semoga engkau mudahkan. Sallallahu alaihi Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Sholawat dulu, disolawatin dulu. Ya zikir dulu, kemudian sholawat, kemudian berdoa juga boleh Ustadz ya. Iya. Ini kan tadi intinya pertanyaannya apakah setelah zikir saya berdoa dulu, kemudian dilanjut sholawat, atau zikir, sholawat, kemudian berdoa. Ya. Selanjutnya, ya. Sebentar Ustadz, ada lagi? ini ada pertanyaannya. Masih dari Bu Esti ini, bertanya lagi Ustadz, bisakah kita sholat saat dirawat di rumah sakit dengan alat-alat bantu di badan kita? Iya. Jadi pertanyaan Ibu Kesti Kuswardani, ya bisa Bapak Ibu, pertanyaannya itu bisakah kita sholat ketika kita sedang dirawat di rumah sakit dalam keadaan badan kita penuh dengan peralatan-peralatan, ya contohnya seperti impuska ataupun gipka ataupun apa kateter, andaikan kalau ada kateter. Jadi sholatnya bagi orang yang ada impusnya, ini sholat seperti biasa. Wudunya bagaimana? Wudu sebisa dia, anggota tubuh yang bisa kena air. Kalau kayaknya kalau gerak-gerak ini akan membahayakan teman, ya udah nanti tayamum saja. Tayamum pun susah, nanti akan membahayakan ataupun bagaimana, ya udah sholat, namanya sholat lihurmatil waktu. Sholat menghormat waktu karena waktu sholat sudah tiba. Sholat sebisa dia, dalam keadaan tidak wudu, tidak apa-apa, tidak tayamum, tidak apa-apa, sebisa dia, gerakannya sebisa dia walaupun tidak sempurna. Tapi nanti kalau sudah sembuh dikodo. Karena kenapa dikodo? Karena sholatnya yang kemarin ketika sakit itu belum sempurna, sebisa dia, tidak sempurna, dia wudu, tidak apa. Terus apa dong kegunaannya itu? Gunanya itu andaikan umur kita tidak sampai, kita tidak ada tuntutan lagi karena sudah melaksanakan sholat lihurmatil waktu. Terus itu kalau kita sudah sembuh melakukan kodo juga, itu yang jadi apa? Yang sudah, itu pun jadi pahala kita, tambahan pahala kita, nggak ada sia-sia dalam agama. Itu barang siapa maktar filan kan aktar fadhan, barang siapa yang banyak pekerjaannya banyak juga pahalanya. Gitu, seperti itu. Tapi kalau kateter juga bagaimana? Kateter juga sama seperti itu. Kalau umpama wudu bisa sempurna, ya udah wudu sempurna. Kalau tidak diimpus, wudu sempurna apa? Tapi kateternya bagaimana? Karena kalau dicopot tidak bisa juga menempel, dicopot bisa tapi di sininya masih ada. Bagaimana? Ya udah sholat dalam keadaan seperti itu. Namanya sholat lihurmatul waktu. Sholat menghormat waktu karena waktu sholat sudah tiba. Tapi nanti ketika sudah sembuh dikodo lagi. Karena kenapa dikodo? Karena sholatnya kita tidak sempurna, dalam keadaan ada najis. Lalu apa gunanya itu? Gunanya andaikan umur kita tidak sampai, tidak ada tuntutan lagi. Karena kita sudah terus ketika sudah sembuh dikodo, apa gunanya? Yang itu tetap dapat pahala. Yang sholat dalam keadaan seperti itu tetap jadikan pahala sunnah oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Iya. Masih ada waktu ini Ustaz? Ya, masih ada sedikit lagi. As-sadul furaji wa tahra salati fi sopil awali, yaitu bersegera di sop awal, terutama ya, sop awal, sopnya para malaikat. Sop kanan juga termasuk sopnya para malaikat. Kanan, sop awal, berlomba-lomba. Tapi jangan juga sampai saya di kanan, di kiri belum ada yang ngisi, kanan semua. Ya memang kanan juga afdal. Kalau enggak ada yang di kiri, kita pun tetap dapat pahala seperti kanan, karena kita ada rasa ingin di kanan juga. Ya kanan, kiri, kanan dulu baru kiri. Sholat sunahnya sop. Ya, nanti bab sop ada lagi nanti pengaturan sop. Ini disinggung sedikit. Sunah saya mendengar sunahnya di kanan dulu. Wah, saya juga pernah waktu sholat di sini di masjid kota. Waktu dulu belum jadi imam saya dulu. Sholat ada bapak-bapak. Saya sholatnya sebelah sini dulu, kan kanan dulu. Iya. Menurut bapak dia
sunnah itu di kanan dulu, malah kanan dia di sebelah sana dulu, bukan menutup diri sini dulu. Saya nggak mau berdebat. Oh iya pak, iya pak. Karena kan kalau orang nggak tahu gimana mau jauh, apalagi orang tua, nggak bisa malah nanti bertengkar. Oh iya pak, iya, pura-pura nggak tahu. Padahal sunnahnya itu saf itu memang di kanan, cuma jangan imam di sini, malah di kanan nggak bisa, di kanan sebelah sini maksudnya kanan kan. Kalau ada sop di sini ada isinya. Kita saya kanan, bukan di sini, di kanan sini, menutup ke sana seperti itu. Kanan di belakang imam. Iya, kanan belakang imam menutup, bukan langsung kanan. Ada di sini kosong, saya ke kanan dulu sunahnya, kanan kata Ustaz. Ya memang dalam hadis seperti itu, kanan dulu. Tapi kanan sebelah sini, menutup, bukan langsung sebelah sana seperti itu. Iya. Tapi jangan ke kanan semua, Ustaz ya. Iya, kalau ini ke kanan, nanti ada juga yang ke kiri tetap supaya sempurna sopnya. Kemudian tadi seperti itu. Nadru ila maudhi'i sujudi wa itraqur ra'si. Kemudian melihatnya ke tempat sujud dan agak menundukkan kepala. Bukan kayak gini ketika sholat mendengar atau apa kesana, apalagi belok-belok. Pokoknya menundukkan ke tempat sujud dan menundukkan kepalanya. Bukan juga nanti kayak gini, bukan. Pokoknya pandangan ke tempat sujud dan agak tunduk kepala seperti ini. Gitu. Kemudian mata Ustaz? Ya, mata ditujukan difokuskan ke tempat sujud. Iya. Itu ketik. Kemudian qiraatu suratin nasi wa ta'awudzu min hamazati syayatin. Dan membaca sebelum salat, membaca surat Qul a'udzu birabbin nas dan perlindungan daripada syaitan. Sanggoda birabbin nas ataupun min hamazati syaitan. Seperti itu. Sebelum takbir ini Ustaz? Ya, sebelum takbir. Asiwaku yang selanjutnya siwak, ini terutama siwak yang direndam dengan air. Nah, itu siwak ya sunnah, apalagi itu orang-orang jamaah tabligh ya. Yang tabligh itu biasa pakai terus sunnah. Iya, selalu bawa. Nah, kami pun dulu sering pakai sunnah. Sering pakai dulu ketika di pesantren apalagi sering pakai, tapi agak ini melemah lagi. Padahal kalau sholat dengan siwak 70 kali lipat lebih utama daripada yang tanpa siwak. Itu pahalanya. Semoga kami semua bisa kembali lagi mengamalkan, amin. Siwak. Adkhulu fi sholati bin syati wa firagil qalbin syawagil. Dan ketika mau melaksanakan sholat, pokoknya pikiran yang lain, kesibukan yang pokoknya sudah diplongkan dulu, dikosongkan dulu. Sudah kita mau menghadap Allah. Jangan sibuk sebelum mau sholat, saya ini di sana ada yang jaga enggak ya di toko saya? Di sana dikunci belum ya? Pokoknya plongkan dulu. Sebelum sholat itu plongkan dulu. Bismillah, Allahu Akbar. Karena ketika takbir itu kan sebutan takbir itu Allah Akbar. Maksudnya Allah Akbar, Allah Maha Besar. Selain Allah kecil semua. Maksudnya dunia apapun itu kecilkan semua. Allah Akbar. Hilangkan semua. Hanya Allah SWT yang Maha Besar. Tapi susah kayaknya Ustaz. Ya, memang paling minimalnya pas angkat takbir pokoknya. Pas angkat takbir, Allah Akbar, ingat Allah. Pas angkat takbir minimal ingat Allah. Allah Akbar. Paling minimal seperti itu. Kemudian at-talaffudzu bin niyati, melafazkan niat qabla takbir, sebelum takbir. Nah, ini sunnah Bapak Ibu ya. Sunnah melafazkan niat sebelum takbir. Untuk apa sih? Likai yusa'idal lisanu al-qalba fistihdari niyati. Itu supaya memudahkan hati mengucapkan niat. Kan niat itu sunnah, melafazkan itu sunnah. Kan niat itu yang wajib di dalam hati ya. Dalam hati niat wajib. Tapi sunnah juga melafazkan niat. Jadi jangan sampai salahkan. Wah, apa Nabi para sahabat enggak melakukan seperti itu. Jangan langsung seperti itu. Yang melafazkan juga sunnah. Sunnah apa? Untuk meyakinkan yang dalam hati. Maka sebelum sholat kan ada usolli fardhul jum'ati ataupun usolli fardhul subi rakaataini mustaqbil mamali ta'ala ataupun mamali ta'ala. Silakan itu. Kan untuk ini proses lisan mengucapkan seperti itu untuk apa sih tujuannya? Padahal tujuannya itu untuk supaya yang di hati itu lebih mantap. Intinya kalau bahasa enaknya itu mantap. Sebelum sholat ini mau sholat Jumat, sholli fardhu Jum'ati raka'atain mamali ta'ala. Allah dalam hati niat saya sholat Jumat barakat. Itu gunanya lisan itu supaya memantapkan yang di dalam hati. Jadi itu apalagi semua sendi-sendi pergerakan mulut, sendi-sendinya, organ tubuhnya ataupun giginya apa semua yang digerakkan untuk ibadah berpahala tidak? Pasti berpahala dalam kebaikan, kecuali maksiat. Naudzubillah, jadi saksi juga nanti di akhirat jadi maksiat, tapi kalau kebaikan jadi saksi juga di akhirat kebaikan. Waktu gimana? Waktunya sepertinya sudah mentok ini. Iya, siap. Dan
Sayang sekali Ustadz, waktunya sudah Ya. mentok. Sementara pembahasan kita sepertinya masih panjang ya Ustadz. Alhamdulillah ini sudah secara inti-intinya sunnah-sunnah sebelum pelaksanaan sholat. Iya. Nah, nanti umpama insya Jumat Allah semoga berikut. umur kita panjang berarti masuk ke sunnah-sunnah di dalam sholat. Kalau sudah takbir berarti kalau sudah masuk ketiga di dalam sholat apa saja kesunahan-sunnahnya. Iya. Insya Allah Jumat berikut akan kita lanjutkan lagi pembahasan kita untuk materi hari ini. Dan terima kasih untuk Insamsra yang sudah bergabung di layanan telepon, bergabung di Facebooknya kita. Terima kasih Ustadz untuk ilmunya hari ini. Insya Allah semoga bermanfaat untuk Amin, kita amin, semuanya. amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda masih mengikuti www.radiomesra.com.